Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Viani Fatalasana kelas KPI 2B Winfas Bengkulu. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Teologi Silaturahmi pada saat Hari Raya Idul Fitri. Tradisi silaturahmi yang sering kita lakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri, terutama di desa saya, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan silaturahmi diwajibkan tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Baiklah, kita akan mempelajari lebih dalam apa makna dari silaturahmi, tujuannya, dan nilai-nilai agama yang terdapat dalam silaturahmi. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber kita, yaitu dengan Bapak Suwarno. Baik Pak, di sini saya akan mengajukan dua pertanyaan, yaitu yang pertama, apa sih makna silaturahmi dan tujuannya? Yang kedua yaitu nilai-nilai agama yang terdapat dalam silaturahmi itu apa sih? Nah, baik Pak, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, apa sih makna silaturahmi dan tujuannya? Kunjung mengunjungi itulah silaturahmi. Silaturahmi sebagai usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk usaha yang perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat dapat saja kita lakukan di luar bulan Syawal. Akan tetapi pasti tidak melebihi kemantapan dan kesahduan apabila dibandingkan dengan bermaaf-maafan pada bulan Syawal dalam kesempatan beridul fitri seperti kita sekarang. Hal ini disebabkan pengaruh kesucian jiwa, sehingga baik permintaan maupun pemberian maaf pada saat itu benar-benar keluar dari hati yang bersih, dan itulah suatu syarat dikabulkannya permintaan maaf di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari tujuan silaturahmi itu, untuk saling menghubungkan benang yang putus, yang selama ini kita saling dengki, saling iri, bermusuhan. Inilah momentum Idul Fitri, kita dianjurkan oleh Allah dan Rasul untuk saling memaafkan. Itulah tujuan bersilaturahmi. Salah satu contoh dari hadis Nabi kira-kira ada nggak Pak? Ada. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Dari silaturahmi ini, seperti diartikan oleh Rasulullah, dua orang Islam yang bertemu satu sama lain, kemudian mau saling berjabatan tangan antara keduanya orang itu akan diampuni oleh Allah begitu cepat. Sebelum tangan mereka dilepaskan, sudah turun keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang lainnya, maka yu'minu billah wal yaumil akhir fayasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia selalu menghubungkan kasih sayang atau bersilaturahmi dengan sesamanya dan keluarganya. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang silaturahmi. Makanya momentum, sekali lagi kami sampaikan, momentum Hari Raya Idul Fitri ini masih di bulan Syawal ini, kita banyak bersilaturahmi. Itulah pengetahuan saya, Adib ya. Baik Pak. Terus tujuannya tuh seperti apa Pak? Tujuan dari silaturahmi. Iya. Silaturahmi itu kembali lagi yang saya jelaskan tadi, untuk menghubungkan sesama muslim, untuk saling datang ke rumahnya, saling memaafkan. Yang selama 1 bulan kemarin kita berpuasa, banyak keberkahan berada di bulan puasa, kembali kita ke Idul Fitri, kembali kesucian. Makanya Allah menganjurkan jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang kemarin kita kerjakan. Itulah kasih sayangnya Islam kepada hamba-hambanya, Allah kepada hamba-hambanya. Baiklah Pak. Ini berarti seperti biasanya yang kita jarang bertemu karena sibuk dengan kesibukannya masing-masing, dengan momentum pada hari raya ini kita dipertemukan untuk saling memaafkan. Benar. Bersama tetangga maupun dengan keluarga. Benar. Oke Pak, kembali ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih nilai-nilai agama yang terkandung dalam tradisi silaturahmi ini Pak? Dari silaturahmi, makanya Islam menganjurkan, Allah menganjurkan silaturahmi. Kejayaan Islam itu dari silaturahmi, dari saling memaafkan,
Hancurnya Islam, hancurnya seseorang itu pun dari memutuskan silaturahmi. Kembali yang saya sampaikan tadi hadis Rasulullah, Allah tuh membenci orang yang memutus silaturahmi. Itulah awal mulanya bencana yang kita rasakan. Kita saling bermusuhan. Nggak usah kita cerita masalah di luar dunia. Di dunia kita bercerita dalam satu keluarga. Kalau sudah putus silaturahmi, itulah awal kehancuran keluarga itu. Kalau kita cerita maknanya silaturahmi, dari silaturahmi menurut agama Islam banyak sekali, bahkan Bapak juga nggak bisa untuk menyampaikan satu persatu. Ini pun Bapak minta maaf, Bapak bercerita dengan kemampuan yang Bapak tahu. Makanya kalau adik dia tuh mungkin ada kata-kata Bapak yang kurang sopan, kurang pas, mungkin kata-kata Bapak itu yang kurang jelas, Bapak minta maaf. Makanya kalau ingin memperdalami silaturahmi itu tanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Tapi insya Allah dari penjelasan Bapak itu tentang silaturahmi itu untuk menyambung persaudaraan, kita saling memaafkan. Alangkah indahnya hidup kita, keluarga kita, tenaga kita kalau kita saling mau maaf memaafkan. Itulah yang saya sampaikan tadi. Allah tuh membenci orang yang memutuskan silaturahmi. Allah tuh membenci orang yang suka menyakiti tetangganya. Dari silaturahmi itulah awal mulanya kehancuran. Makanya Allah tuh menganjurkan kita semua untuk bersilaturahmi, saling maaf memaafkan, seperti yang kita laksanakan, kita kerjakan saat ini. Itulah penjelasan dari Bapak. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sekianlah penjelasan dari narasumber kita. Terima kasih untuk Bapak Suwarno atas waktunya juga. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.